Cuman ya yang aku selalu saksikan adalah Oma terus menolong aku dan aku ngerasa kayak ya cuma ini sih yang aku bisa, mungkin bukan balas kali ya. Dari semua kebandalan aku, kenakalan aku, misalnya dan lain-lain. Tapi biar gimana ya, Mama udah nggak ada, Mama aku kan gitu. Terus kita punya tempat tinggal dekat, satu kota. Kayaknya aku nggak ada alasan untuk nggak sering main. Pada saat mamanya Zari tiada, 9 tahun yang lalu. Bagaimana Oma menjalani hidup itu? Kehilangan anak itu kan beda rasanya, Oma. Oh, beda sekali. Tidak dapat diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Soalnya nanti terlukalah hatiku. Kenapa aku suka ngontenin Oma? Karena aku nggak punya video bareng Mama. Aku ngerasa sekarang nih aku mulai lupa suara Mama. Oh masih ingat suara Mama? Kayak udah mulai. Karena nggak ada dokumentasi. Percayalah pasti banyak hal baru yang Timbul. Yang kita nggak tahu kalau kita nggak ngobrol dari oma-oma kita. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang penulis serta konten kreator muda yang sering berbagi kebersamaannya bersama keluarga, termasuk sang Oma. Oma adalah seorang wanita yang tak kalah hebatnya. Karena di usianya yang menginjak 87 tahun, ia masih aktif bekerja dan melakukan banyak kegiatan lainnya. Tentu saja semangat Oma yang dibagikan melalui media sosial banyak menginspirasi pengguna media sosial lainnya. Pemirsa, mari kita sambut Zari Hendrik dan Oma Riana Kasiun. Halo, Ya, selamat datang. terima kasih. Saya harus jujur, saya ini fansnya Oma. Terima kasih. Karena Oma itu sumber inspirasi. Saya bilang, kalau umur saya sepanjang Oma, saya ingin tetap bisa aktif dan bermanfaat seperti Oma berikan kepada masyarakat. Boleh juga. Tapi tentunya saya harus terima kasih kepada Zari. Karena kita tidak akan tahu ada Ya, kehadiran. tidak ketemu. Benar, Oma Riana, kalau bukan karena Zari yang hadir untuk membuka mata kita semua. Oke, Benar. ini kesempatan karena selama ini saya hanya bisa nge-like aja. Jarang berkomentar dan terkadang malah kontennya Zari itu di repost sama media-media lain untuk menjadikan inspirasi juga. Tapi cerita dulu dong, Zari ini kan memang suka menulis atau apa? Kata-katanya itu menyentuh gitu loh. Iya, awalnya suka tapi kalau sekarang sudah jadi pekerjaan gitu. Memang aku gayanya tuh dari dulu suka nulis-nulis kayak puisi, prosa, cerita. Kebetulan aku juga udah rilis 5 buku, 4 buku puisi, 1 novel, dan memang dari dulu tuh hobinya nulis gitu. Dan ya senang juga ternyata hobi juga akhirnya bisa jadi pekerjaan. Ya kerjaannya sekarang lebih ke kayak copywriter gitu, writer. Ya bisa dibilang aktivitas aku sehari-hari benar-benar salah satu diantaranya adalah menulis gitu, merangkaikan kata-kata sesuatu buat orang lain gitu. Tapi di zaman sekarang ya Oma ya, saat orang-orang tuh kan kita tahu di Indonesia sendiri keinginan untuk membaca itu termasuk rendah. Terus tiba-tiba ada Zari yang membantu kita untuk bisa melihat indahnya rangkaian kata bisa disusun. Terus ditambah lagi dengan kehadiran Oma di dalam ceritanya tuh kayak, gimana awalnya Zari bisa terlintas untuk menghadirkan tokoh Oma Riana di dalam perjalanannya Zari ini? Kalau di medsos orang sebutnya Oma Belanda. Oma Belanda, benar. Karena memang Belanda kan. Ya, benar. Jadi boleh ya kita nyebut juga Oma Belanda ya? Boleh. Saya terlalu panjang kalau Riana. Okay. Yeah. Karena rumah kita berdekatan, sama-sama satu kota, tapi rumah Oma itu lebih dekat lagi sama sekolah anak-anak aku. Okay. Nah kalau pas aku kebagian jadwal antar anak sekolah,
biasanya abis aku antar aku mampir ke rumah oma. Itu So sweet banget sih. karena sekalian kadang-kadang aku numpang rebahan gitu, Wah. nanti supaya bisa jemput lagi gitu. Yang menyentuh saya adalah karena beberapa ya dewasa ini ya, banyak masyarakat itu sudah sangat penuh sehingga kadang-kadang lupa. Nggak perlu sama oma. Iya, jangankan kepada omanya, kepada orang tuanya aja kadang-kadang tuh aduh urutan keberapa, paling hanya seminggu sekali kalau ada kesempatan. Sedangkan Zari melihat kesempatan itu untuk ayo, walaupun mungkin awalnya cuman ya udahlah menetap sebentar sebelum nanti kembali lagi menjemput anak-anak, tapi so sweet. Emang punya keakraban dari kecil atau gimana? Aku SMA sempat pindah. Jadi waktu SMA itu aku bandel Anya. Bandel, terus aku dikeluarkan dari sekolah nih. Terus harus pindah sekolah. Nah karena bandel, kebetulan oma Belanda terkenal didikannya militer. Kan mungkin ya, oma-oma Belanda kenapa begitu ya? Kalau kita makan mulutnya kebuka dikit juga, bunyi aja. Selesai makan berhenti. Selesai. Aku bandel, aku tinggal sama oma. Nah dari kelas 2 SMA, kelas 3-nya aku langsung ranking. Karena jam 8 udah mati TV, gitu, harus belajar, gitu bangun. Langsung ranking. Aku juga kaget tuh ngeliat rapot nilaiku bagus-bagus. Dan salah satu yang aku rasa bikin aku seperti itu ya suasana yang ada di rumah oma ya tentunya gitu, yang super disiplin. Dan dan didikannya juga kalau jujur aja kalau sama mamaku, waktu tinggal sama mamaku ya nggak seperti itu, tapi pas sama oma benar-benar kayak melihat sosok yang bukan menakutkan sih, lebih kesegan sekali kita sama oma kan gitu. Nah karena dari kedekatan itulah, dari udah tinggal bareng kita SMA, cuman pas kuliah aku ngekos gitu, terus aku udah berkeluarga, dan memang untungnya aku memilih tempat tinggal yang memang selalu nggak pernah jauh dari kota Bekasi. Kita tinggal di Bekasi, jadi aku bisa agak sedikit lebih mudah untuk mengakses oma. Bahasa santainya tuh tinggal motoran aja gitu. Itu sih, jadi akhirnya sering main gitu. Oma, kalau bicarain Zari tuh cucu yang seperti apa sih orangnya, Oma? Katanya sih cucu yang terganteng katanya bener ya? Benar, itu benar. Oh, itu benar. Benar, itu benar. Tapi memang dari semua cucu yang ada ya, pada saat sekarang memang dia yang paling dekat sama aku. Atau aku sama dia sama saja. Perhatiannya. Yang penting kan perhatian. Oma ini kan kalau dibilang kan, kalau di konten bilang Oma masih bekerja, tapi mungkin orang masih penasaran, bekerja apa sih Oma? Terus kerjanya tuh sehari-hari tuh ngapain sih Oma? Cerita dong. Gini, waktu saya pertama mulai kerja di yayasan itu, saya suka mengetik dalam surat atau dalam bahasa Belanda, kadang-kadang diover ke Indonesia atau sebaliknya, menerjemahkan. Begitulah kira-kira. Nah, lama-lama ya bisa aku ngetik, tapi aku juga di yayasan itu kan ada bermacam-macam kegiatan. Ada yang buat lilin, ada yang buat baju, macam-macam. Jadi kan saya juga perhatikan anak-anak panti asuhan. Kita punya panti asuhan, ada kalau nggak salah 40 anak. Kadang-kadang dari orang yang tidak mampu sampai ya mampu tapi tidak punya orang tua. Orang tuanya umpamanya di Irian, anaknya dikirim ke Jakarta karena nggak bisa sekolah di Irian. Nah, jadi sekarang kita punya sekitar 40 anak. Ya, sekarang juga kami punya Verda, Panti Verda. Kalau mungkin orang familiarnya Panti Jompo ya. Panti Jompo, Ya. tapi disebutnya Verda ya kayaknya. Tapi yang sudah ada 14 dan bertambah. Apa sebabnya ya kita nggak tahu. Apa mungkin karena di yayasan ini Panti Verdanya terjamin
bukan hidupnya ya, tapi sikon tempat tidur mereka, ruangan mereka, pegawai. Jiwa PR-nya masih ada ya? Iya, bagus ya. Jiwa marketing. Jadi terbayang kemampuan merangkai katanya Zahri itu turunan dari mana udah kelihatan ya. Benar. Masih biasa, aku orang biasa. Memang sekolah tidak tinggi, tapi mungkin senang baca, mungkin senang isi teka-teki, tapi dalam bahasa Belanda. Wow. Woordzoeker. Oh, Itu sehari-hari saya pakai itu. bentuknya seperti TTS seperti Ya itu. itu seperti teka-teki, tapi dalam bahasa Belanda. Oke. Wow, itu masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Oma ini umurnya sekarang Oma kelahiran 87. 87. Kelahiran 37 ya Oma ya? Lahir 37. Lahir 37. Umurnya 87. Oma luar biasa sekali. Ya. Coba kita sama-sama ngitungnya agak lama 39 ya. 39 saya tahu. 39. Belum mungkin. Bulan berapa Oma lahir? Kenapa? Bulan apa Oma lahir? Oktober. Oktober. Oma udah sekarang sudah bukan 3, udah 87. 87. 87 lah. Iya, 87. iya. Persis 87. Sekarang 3 Baru ulang tahun. Iya benar. Ulang tahun biasa kita panggil cucu ya. Makan-makan rame-rame udah santai. Saya nggak mau memikirkan yang aneh-aneh. Nggak pengen punya mobil atau punya helikopter kasarnya. Santai aja hidupnya. Puas dengan segalanya. Ya. Dan kalau saya nggak senang saya tegur. Nah itu. Jadi saya nggak mendem. Ngapain? Tegur. Biar tetangga pun saya tegur. Oke. Ya. Kalau saya lihat itu baju kalau jumur di situ sih. Masa kita mesti lihatin celana dalam tetangga? Ya aku tegur lah. Nah umpamanya seperti Iya itu. betul. Tapi ketegurnya juga cara baik ya. Bukan lihat anaknya dulu lah. Nanti lama-lama kan jumur kan. Ya kan daripada kesel aku duduk sini ngeliatin itu celana dalam kesel. Ditegur lah. Biar dia tahu, mungkin juga dia nggak tahu kan. Tapi jangan marah-marah. Disiplinnya beda sekali ya rasanya ya Zahri ya. Memang ya Oma. Kayak film ini ya, kayak film apa sih, kalau orang tua tuh ngelihat apa dikit Iya. pasti dia. Iyalah. Tapi sesuatu hal yang mungkin itu yang dirasakan saat kita melihat media sosial dari Zahri. Rasa kehangatan itu membuat kita ingat masa kecil kita. Karena itu yang saya dapatkan saat saya pribadi melihat Oma hadir, Oma Belanda di sosial media. Saya jadi ingat Oma saya, almarhumah, yang memang sama-sama orang Belanda. Dan selain aura disiplinnya itu terasa sampai menembus layar handphone. Ternyata sama ya semua Belanda. Iya. Belandanya nggak dibuang, itu disiplinnya itu. Iya benar. Tapi cerita sedikit dong tentang Oma Belanda. Jadi Oma Belanda ini murni Belanda. Kapan datang ke Indonesia atau gimana? Cerita dong tentang Oma Belanda. Siapa sih Oma Belanda ini? Saya, orang tua saya, mama orang Belanda. Asli Belanda dari Maastricht. Kalau papa orang Sunda dari Bogor. Makanya nama belakangnya nama Sunda. Indonesia karena papa orang Indonesia. Oke. Ya kan? Benar. Nggak boleh dibuang itu. Yes. Dan saya suka ngeledekan belakangnya Kasiyun. Saya bilang Kasisun. Oh, Kan? Ya kan? Jadi bikin lelucon, sering bikin lelucon. Tapi keluarga dari papa saya waktu tahun 2-3 tahun yang lalu masih suka datang ke Sunter. Tapi sekarang jarang saya anggap mungkin udah meninggal. Jadi saya tidak dihubungin lagi. Hilang lah. Persaudaraan tuh kayaknya hilang. Oke. Oh, Nah, dari keluarga mama sama sekali nggak ada. oke. Ada saya masih keponakan satu di Belanda, tapi karena dia militer mungkin dan dia dokter juga, jadi tidak ada waktu kali untuk. Dan orang luar kayaknya jarang seperti kita ya dekat ya, Keluargaannya ya. familiar ya. Tapi di sana lulu gua deh, gua udah habis. Benar. Begitulah Tapi Oma itu lahir di Belanda. Belanda. Iya.
masuk ke Indonesia berarti umur berapa? Sesudah perang Jerman, kan itu perang Jerman itu 4. Perang Dunia II dimulai. Iya. Aduh, kita ngomong sejarah sekali ini ya. Perang Dunia II, Jerman 41, 42, Jerman sama Belanda waktu itu perang juga. sempat aja kan? Di sini Jepang, Mm-mm. ya kan, di sana Jerman. Nah, sesudah itu Papa ingin memperkenalkan istrinya yang Belanda sama 2 anaknya, karena kembarkan 2 anak itu ke orang tuanya. Dengan suatu janji dari pemerintah, makanya saya bilang itu politik itu licik. Kita boleh pulang pergi gratis, naik kapal laut. 40 hari naik kapal laut. Oke. Ya, saya ingat benar itu. Nah, kita udah ketemu, mau kembali, nggak bisa, harus bayar sendiri. Dan Jadi kita tidak punya uang. Nah, makanya terpendam sampai sekarang di sini. Tapi no problem itu. Yes. Itulah hidup. Betul. Kalau nggak ada sejarah kan. Benar sekali. Zari, apakah memang karena kepribadian Oma yang begitu terbuka, begitu terstruktur seperti ini yang akhirnya membuat Zari ngerasa, ini sayang loh, Oma saya ini punya potensi menyentuh banyak orang tuh begitu besar. Kalau tidak pernah divideokan dan di-share lah. Mungkin bukan, kalau bahasa anak sana katanya diviralkan. Mungkin tujuannya bukan memviralkan, tapi ingin berbagi. Karena ngobrol dengan Oma nih ya, dalam beberapa menit aja, itu rasanya tau gak sih, saya kayak langsung pengen nemplok dengerin Oma aja gitu. Terima kasih. Makasih Oma. Karena apa ya, kita semua juga keluarga, terus orang-orang yang tahu Oma di dalam kerabat, lingkungan, kita semua juga mengagumi Oma yang benar-benar masih ingin dalam tanda kutip bergerak, aktif, bekerja, walaupun ya ada batasannya, ada limitnya gitu, sesuai dengan usia Oma yang memang udah nggak bisa seaktif dulu gitu. Salut gitu. Dan sama juga, kita juga salut sama yayasannya Oma juga yang benar-benar membuka pintu selebar-lebarnya untuk Oma kapanpun ingin tetap berkarya di tempat itu. Dan memang kebetulan kan jaraknya juga dekat kan ya sama yayasan Oma. Dan kebetulan aku sampai rumah Oma juga selalu pagi, jadi kadang-kadang bener-bener momennya pas ngelihat Oma berangkat kerja dijemput sama mobil yayasan. Jadi bener-bener ya aku menyaksikan tuh Oma mau sambil duduk dalam hati gitu, ya ampun. Kadang-kadang suka aku bercandain gitu, orang tua mah duduk aja gitu, duduk. Tapi kalau dipikir-pikir, duduk tapi nggak melakukan sesuatu malah lebih pusing sebetulnya. Iya. Tapi kalau di yayasan, aku kan pernah ikut ke yayasan, aku lihat Oma walaupun kasarnya cuma sekedar menuang susu buat anak panti asuhan, tapi itu suatu kegiatan. Dan kalau boleh kita pikirkan, itu bahkan kegiatan yang melayani sama manusia gitu. Dan itu yang sudah melakukan puluhan tahun. Benar-benar mengurus orang-orang yang memang butuh bantuan setiap hari. Jadi ya udah. Karena juga aku kebetulan kan yang namanya anak muda, konten kreator, biasanya suka ngontenin kalau nggak istri, anak, pas juga di depan mata nih Oma gitu. Jadi ya sudah aku dalam tanda kutip ya aku abadikan kan gitu. Dan ternyata responsnya, wah, di TikTok itu yang nonton setiap video mah tuh kayak ada mungkin 2 atau 3 video yang sudah ditonton 5 jutaan orang di TikTok. Dan komen-komen yang masuk sampai DM Oma. Orang-orang yang usianya 50, 60, mereka mengeluhkan hal-hal yang seperti, saya juga suka sebel sama anak saya, mau gerak dikit tuh dibilang nggak boleh, jangan, hati-hati, gitu, ada yang kayak gitu. Jadi curhatan-curhatan para lansia itu ada di kontennya Oma. Terus ya mereka-mereka yang sebetulnya juga masih pengen kerja tapi tidak ada terkendala pensiun, umur pensiun. Nggak semua kantor kan kayak kantornya Oma gitu, yang benar-benar terbuka. Dan Oma juga sampai saat ini usia 87 juga, yang diterima dari kantornya dalam tanda kutip bukan gaji pensiunan, tapi gaji seperti masih karyawan. Nggak ada pensiun di kita.
Seingat saya nggak ada, dan aku yang paling tua jadi tahu. Gaji lah. Ya sudah. Jadi ya Terima apa adanya. mungkin banyak Saya- yang relate ya, yang terwakilkan. Satu, cucu-cucu yang kangen sama omanya, baik oma yang udah nggak ada, kayak mungkin Anya juga kan gitu, jadi teringat gitu. Aku juga ingat omaku, dan ternyata oma seusia oma, bahasa Belandanya lancar semua kan gitu. Tunggu. Emang Zari bisa ngomong bahasa Belanda? Oma, Oma. kayaknya udah berhenti di mamaku deh gitu. Mamaku sama tanteku, anak-anaknya oma lancar bahasa Belanda. Mamaku lebih Jerman, udah sampai di aku udah bahasa Indonesia. Jakarta Iya, bener. gitu deh. Masih ingat nggak konten pertama yang diposting atau divideokan oleh Zari, dan konten apa yang pertama kali jadi viral? Karena kan belum tentu yang pertama yang jadi viral. Aku ingat tapi itu belum viral. Jadi kita keluarga nih suka ada bercandaan. Nah, bercandaannya agak sedikit dalam tanda kutip agak bercanda dark ya. Kayak contoh mamaku udah nggak ada. Jadi banyak banget nih yang udah nyusulin oma padahal mereka masih lebih muda gitu. Jadi Oma nggak tersinggung tuh. Jadi maksudnya gini, kayak sepupuku, Iya. terus mamaku gitu. Mamaku meninggal usia 56 gitu. Bener-bener Tuhan punya mau. saudara-saudara itu banyak yang duluan gitu. Dan akhirnya aku kontenin pertama adalah, Oma tips dong umur panjang. Itu aku, tips umur panjang, kasih tahu ke teman-teman nih gimana biar tetap umur panjang gitu. Dan aku masih ingat banget jawabannya, jangan makan yang nggak boleh, jangan pikir yang nggak perlu. Itu dong 2 jawabannya. Masa mikirin yang nggak perlu kan? Jangan makan yang nggak boleh, jangan pikir yang nggak perlu. Oma memberikan jawaban itu, apa yang ada di benaknya Oma? Ya, aku santai aja sih orangnya. Pokoknya kamu tanya apa yang ada di hatiku ya aku jawab. Untuk muter-muter kemana, nggak bisa aku bohong-bohong gitu. Ya apa yang ada di hatiku aku ngomong, mau tersinggung urusanku lah. Urusanmu. Ya toh, tidak kepengen barang orang atau pengen seperti dia umpamanya cantiknya atau kayanya. Nerimo, kata orang Jawa, nerimo. Santai hidupnya. Tapi memang kalau dipikir-pikir Oma tuh satu sisi hemat banget. Hemat ke diri sendiri. Tapi kita ternyata, ya contoh aku tuh termasuk cucu yang dikit-dikit ngomel mingguan gitu. Cepat kalau buat cucu-cucu atau buat Orang siapa. lain. Tapi kalau buat diri sendiri benar-benar sepatu aja umurnya 30 tahun. Iya loh pemirsa, ini kalau misalnya bisa disorot sedikit ya, Oma ini mengenakan sepatu yang mungkin lebih tua dari banyak umur anak-anak pemirsa ataupun pemirsa sendiri. Ini sepatu sudah 30 tahun. Ya, Beli di Belanda. di Belanda. Kalau tadi saya sempat ngelihat bagian bawahnya, saya mau ngelihat mereknya masih terbaca. Bahkan dijelaskan itu adalah made in Germany. Sampai tadi sempat kita berbincang-bincang, tokonya masih ada nggak ya di Belanda? Atau janjian pabriknya sendiri udah tidak ada di Jerman. Iya. Ya saya nggak tahu. Tapi saya juga menghemat gitu. Jadi kalau selalu disimpan baik dalam dos ya rapi gitu. Kalau mau pergi seperti sekarang itu aja, nggak usah pakai sepatu beli lagi buat apa? Yang ada lah dipakai kelar. Tapi kalau buat orang lain, buat ya anak-anaknya, cucu-cucunya. Aku buat orang lain sosial memang. Atau- Jiwaku sosial. Ya orang-orang banyak gitu yang ke rumah Oma bener-bener nggak tolong lah apa gitu. Dulu aku bayarin uang sekolah waktu masih ada teman-temanku di Belanda. Aku cari anak yang tidak mampu untuk bayar uang sekolah. Teman tuh yang di Belanda. Sekarang udah enggak karena udah pada liwat. Gitu. Kenapa atau apa yang mendasari Oma bisa memiliki kepedulian seperti yang Oma Belanda? Itu sudah jiwaku. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku tuh senangnya membantu, menolong. Kalau bisa aku bantu, aku akan bantu. Jadi
Tapi aku lihat juga apakah benar dia orang itu bilang begitu benar apa enggak. Jadi aku selalu jalannya rata ya, apa jalan yang lurus lah, bukan rata, lurus. Kalau memang dia perlu dibayar uang sekolahnya, kenapa tidak? Kalau dia benar mau sekolah, kenapa kita nggak mau bantu orang tuanya? Tapi kalau aku lihat bapak mamanya udah peduli sama anak, kan anak itu kan kasihan. Orang tuanya nggak peduli, tapi dia mau sekolah. Ya anak itu yang kita harus bantu. Ya dalam segi apa, lihat aja apa yang dia butuhkan, apa yang kita bisa membantu. Jangan hanya karena mau tersohor, tidak. Tidak pernah saya cari nama. Tidak perlu itu nama, datang sendiri. Kalau enggak saya nggak ada di sini. Ya tuh. Ya, Oma ada di sini juga, ini kerjaannya Zari. Ya iya, justru tapi karena saya, kalau dia nggak lihat kerjaannya saya bagaimana, nggak mungkin dia taruh saya di sini. Malu dia nanti, ya kan? Kalau saya yang nggak benar, nah, gitu. Oma Belanda orangnya sangat realistis sekali ya, Ya. sangat simple. Oma waktu muda tuh kayak gimana sih? Apa hobinya Oma? Aku senangnya olahraga, judo, jiu-jitsu ya, jiu-jitsu. Yes. Ya kalau kita sekarang terkenal apa Brazilian Jiu-Jitsu itu kan yang kayak gulat. Mungkin itu. Iya Kalau kayak nggak salah, gulat kayak sekarang masih bisa kan? Hah? Masih bisa kan? Ya, Lompat. coba tuh. Loncat dulu 6 kursi aku bisa loncatin. Oh. Tapi sekarang ya 1 kursi aja udah jatuh. Kalau sekarang Sekarang nggak bisa. Tapi nyekek sih bisa loh. mau coba? Oh nyekek masih bisa. Maksudnya kalau jiu-jitsu kan ada kunci ya, kunci. Kunciannya bener. Kunci. Oma itu seaktif itu dulu. Aku senang olahraga. Tapi olahraga yang mungkin yang itu banting-banting itu kayak cowok ya. Tapi Maco sekali ya nggak Oma tahu. ini. Kalau seperti badminton karena aku agak gemuk dulu. Mana bisa aku loncat-loncat cari itu kok cari aku kali. Menyesuaikan juga ternyata ya, yang cocok. Ada yang cocok, cari yang cocok ya enggak. Benar. Aku di Bandung tuh ya senang hoki. Hoki kan ambil kesebelasan seperti main bola kan. Hoki pakai Yes. stick gitu. Hoki, jiu-jitsu. Hoki, judo. Ya, itu kan agak seirama tuh. Wow. Ya, dirimu mengetahui nggak betapa Oma tuh bener-bener segitu aktifnya waktu masih muda? Atau setelah mendengar cerita baru tahu? Ya kalau mampir kan di rumah Oma nih sekarang ada orang tua juga, tanteku sama suaminya yang kebetulan juga jagain Oma. Jadi memang di rumah Oma nih ada 3 oma-oma, oma-oma dan opa-opa. Jadi itu kalau aku ke rumah, kadang-kadang kalau ngobrol kita biasa ngobrol orang tua tuh suka dulu tuh gimana. Jadi semakin kita sering ngobrol, semakin banyak juga hal-hal yang aku baru tahu juga. Kayak jiu-jitsu, bener Oma gitu. Itu baru-baru karena kita ngobrol gitu. Dan cerita juga tentang mamaku juga jadi banyak dari Oma ya karena balik lagi ngobrol kali ya. Kalau misalnya saya bertanya kan di sini memang terlihat sekali Oma Belanda itu kemampuan berbicaranya masih sangat baik, sangat bagus, lafalnya jelas, susunan katanya tidak ada yang terlewatkan, tersusun dengan baik. Apakah itu yang mempermudah Zari untuk terus bisa menjalin komunikasi dengan Oma? Karena memang kalau kita, ya mungkin Zari juga sempat membaca ada beberapa orang tua yang merasa kehilangan jati dirinya karena di usia tertentu sudah tidak lagi beraktivitas seperti mereka dulu. Bahkan mungkin saya tidak tahu, adakah yang dari usia lebih muda malah menceritakan, kok enak sih bisa berkomunikasi dengan lancarnya, dengan nenek, dengan Oma. Apakah hal tersebut sangat membantu untuk komunikasi? Bagaimana sih kalau misalnya nih ya, untuk beberapa anak muda di luar sana yang ingin sekali punya jalinan kasih, punya jalinan komunikasi sama seperti yang Zari dan Oma miliki sekarang, ada tipsnya nggak? Aku juga bingung sebetulnya. Tapi mungkin salah satu yang bikin kita
cocok kali ya karena aku nih cucu yang iseng. Oma simple tapi dalam tanda kutip karena simpelnya itu jadi agak sedikit galak ya gitu. Jadi kalau main ke rumah nih aku minta kopi, tahu kan kalau oma Belanda kan dengar suara seruput kopi tuh, aku malah aku buat-buat, aku tambah volumenya gitu, langsung itu. Sampai oma nengok. Mau kasih naik darah. Mau kasih naik darah. Jadi aku suka iseng, suka aku ini gitu. Terus dan aku juga orangnya kan mungkin karena aku juga suka nulis sih. Jadi kalau aku denger cerita-cerita juga aku senang gitu. Suka aku pancing-pancing. Dan itu akhirnya yang bikin kita jadi apa ya? Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya kita datang dengan perasaan hati yang terbuka, tidak punya ekspektasi ingin disuguhkan cerita yang topik yang bikin kita menarik, kita cuma pengen denger cerita oma titik aja, aku rasa itu yang bikin kita akhirnya jadi deket gitu, yang bikin akhirnya kita jadi happy ketemu oma gitu. Karena mungkin ada beberapa orang ya kan yang ada ekspektasi gitu, aduh capek, bosen atau apa gitu, yang sebetulnya nggak perlu gitu, nikmatin aja dalam tanda dalam apa ya, dalam arti ya ini oma umur sudah tua, sudah tidak muda lagi, pasti ada hal-hal yang memang menjelaskan bahwa emang oma ya sudah tua, pasti ada. Kalau komen-komenin di medsos kan juga banyak yang ya kadang-kadang berlebihan juga menghebat-hebatkannya. Tetap ada ciri-ciri orang tuanya, pasti kita bisa merasakan ciri-ciri orang tuanya. Tapi ya kalau dibanding orang tua oma-oma seumuran oma, memang banyak oma ini banyak agak sedikit istimewa gitu. Kayak contoh. Terima kasih. Iya, iya. Jadi karena kesederhanaan. Kesederhanaan. Itu tidak ingin yang lebih puas. Karena galak, terus ketemu aku yang iseng. Dari dulu aku tuh suka dimarahin oma. Oh ya. Ada aja aku buat ulah apa. Tidak pukul ya. Tidak pukul. Tapi bikin ngomel. Iya. Kalau aku tidak suka begitu umpama sekarang begini. Nggak ngomongan 7 hari gitu pas aku sekolah ada. Gitu. Iya ada. Umpamanya anaknya dia datang. Cicit. Buka kulkas. Terus ada Omo kan Omo ya, bukan Oma. Omo. Ini saya Arna. Buat Arna ya, es mambo atau masuk dulu, kembalikan, minta dulu, baru ambil. Saya ajarin anaknya begitu, benar, saya suruh taruh dulu. Minta oma bilang boleh, baru ambil, jangan ambil dulu. Nah, jadi begitu anak sendiri terdidik juga pelan-pelan. Saya suruh kembalikan, betul saya kembalikan. Nggak usah dipukul, tapi benar suruh kembalikan, jangan asal ngomong. Pada saat itu juga. Ilmu parenting yang dirindukan. Tidak gampang itu. Iya. Tapi anaknya dengar. Pokoknya kalau tidak dikembalikan, tidak boleh dimakan. Dan benar tidak boleh. Kadang-kadang juga kalau misalnya aku menjemput anak-anakku aku bawa lagi ke rumah oma. Main lah tuh sama oma, di pangku sama oma. Isi teka-teki kadang-kadang. Kadang-kadang suka pinjam HP oma gitu juga. Aku kan seneng haken. Oma bikin apa sih? Bikin syah, buat apa syah? Oh dingin kan oma mau pakai. Saya panggilnya Omu, karena udah cicit. Oma buyutnya jadi. Bahkan cicitnya oma nih udah punya anak lagi. Nah itu namanya apa juga kita bingung. Nggak tahu namanya. Setelah cicit panggil apa ya disebutnya ya? Abis Omu apa saya nggak tahu. Ada kalau di Jawa ada tuh, ada Jawa Sunda, Jawa. Canggah. Sanggah kalau nggak salah. Wow. Jadi oma tidak hanya punya cicit tapi sudah Cicitnya udah punya anak. Dan omanya ya nggak heran dong netizen semuanya menganggap sangat wide begitu loh ngelihatnya. Bisa merasakan 5 generasi sekali. Iya 5 generasi. Ya aku juga bangga gitu. Iya. Masih oke lah, masih bisa mikir lah. Benar. Wow. Mau kalah di kaki. Kalau fisik sudah mau tidak mau, tapi fisiknya Oma juga masih fit sekali. Ini studio dingin tapi Oma fine-fine aja loh. Enggak, santai aja.
Mungkin karena dulu masa kecilnya di Bandung kan dingin ya. Aku lahir di Belanda, lebih Lahir- dingin. Iya lebih Lebih memilih sombong. Luar negeri, oh iya. Gitu. Ya, luar negeri. Zari, dari banyak sekali konten yang berhubungan dengan Oma Belanda. Ada nggak sih komentar-komentar dari netizen yang akhirnya, Oma tahu nggak sih ada komentar-komentar tentang Oma dari netizen, dari masyarakat yang nonton? Yang aku rasa Oma akan happy kalau dengar, aku bacain, Baru aku kasih di-sharing. tahu. Gitu. Apa saja biasanya? Contoh yang bisa diingat. Ya itu tadi, bikin orang jadi kangen sama opanya atau kakek neneknya, itu satu. Terus kedua, ternyata banyak kalau di TikTok dan Instagram, TikTok juga banyak gitu. Oma-oma juga, perempuan-perempuan yang benar-benar ingin tuanya tuh seperti oma, seumur panjang oma. Mungkin ada ketakutan dari beberapa orang yang saya takut udah tua kayak oma nih, tapi banyak hal yang saya lupakan gitu. Jadi salah satu yang bikin orang mungkin salut ya, cerita-cerita di masa muda, remaja, itu semua masih melekat di dalam memorinya oma gitu. Dan itu yang bikin, itu aku kasih tahu ke oma gitu. Dan oma juga, iya banyak juga yang bilang kok, kata dia gitu. Terus itu aku kasih tahu oma. Terus komen apa lagi ya? Mungkin yang paling mengharukan adalah orang-orang yang aku nggak tahu siapa tapi kenal oma. Ini oma ini ya, ini oma ini ya, ini oma yang di sini ya, ini. Jadi mungkin karena viral kali ya, jadi banyak juga yang kenal oma. Yang dari sini salam dari ini. Aku kasih tau oma nih, oma masih ingat ini nggak? Oh iya ini si ini, oh ini. Gitu. Jadi akhirnya banyak yang mempertemukan. Kalau nggak salah ada beberapa sahabat oma yang di Sunter kemarin baru sempat kontak, bilang mau mengunjungi oma. Ya kelompok 8, kodel. Saya punya kelompok 8, kodel, kelompok 8. Geng gitu kayak geng. Nah, mereka baca itu rupanya. Nonton. Mami, mereka panggil aku Mami kan. Mami, ntar kita mau ke ini. Mami sekarang jadi hebat ya, gini. Cuek-cuek baby, aku bilang. Gitu. Jadi Banyak ya kontak. ada salah satu konten aku yang mungkin termasuk yang viral juga. Ada foto oma dan sahabatnya yang tadi dibilang kelompok 8, kodel. Nah dari 8 orang ini, sama oma tuh ditandain, kayak dikasih angka gitu yang sudah nggak ada. 3 yang udah. Jadi sisa 5. Nah yang kontak nih yang 5 ini. Mau datang. Mereka udah lama nggak komunikasi ternyata. Tuh, jadi ya itu ya orang terharu ya, pengen punya persahabatan yang umur panjang juga. Karena ya masih ada 5 ini kan, umur panjang. Dan di foto itu juga mereka sudah oma-oma fotonya. Benar-benar dari muda, ngerumpi. Itu sih aku ngerasa satu sisi yang paling penting adalah ternyata oma happy gitu dengan konten ini. Oma happy lihat banyak orang yang ternyata terinspirasi, terutama orang-orang yang sama kayak oma, udah usia lanjut. Itu sih sebetulnya. Aku cuma pengen nyampein ke orang-orang yang udah tua, ya kamu masih bisa tetap aktif, berkarya, menginspirasi, punya semangat hidup, dan ya ini salah satu contohnya itu sih. Apa biasanya pertanyaan apa yang paling banyak ditanya oleh netizen terkait Oma Belanda? Dari yang contoh, Oma giginya asli apa palsu? Coba Oma jawab kalau gitu. Oma Palsu. giginya palsu. Kayak No problem, memang aslinya seperti itu. Palsu. Sombong kan bilang, kalau bilang masih asli, coba kasih lihat. Nah, malu-malu. yang paling banyak ditanya foto mudanya. Karena pasti Oma Diminta foto waktu masih muda, setengah mati kita bongkar-bongkar foto. Masih akhirnya udah aku spill juga foto mudanya Oma. masih cantik. Aku sendiri kaget lihat fotoku, masih cantik ya. Lihat fotoku sendiri waktu masih muda. Aduh. Itu sih. Sama yang banyak penasaran juga mungkin
pengen tahu sebenarnya kantornya gimana, kok boleh, kok ini. Itu juga sebenarnya kita kan nggak ngasih info detail juga, kondisi yayasannya seperti apa, jarak rumah ke yayasan gimana. Jadi ada sedikit dalam tanda kutip polemik juga sih sedikit karena mempertanyakan juga nih 87 kantor kan gitu judulnya kan gitu. Jadi dari sisi pekerjaan banyak yang bertanya itu. Walaupun sudah mungkin terjawabkan juga melalui beberapa kontennya Zari, tapi boleh ya nanya. Jadi Oma, 87, Oma tuh kalau ngantor ngapain aja sih? Di kantor sebetulnya dulu saya tukang ngetik. Oke, itu awal, itu berarti 35 tahun yang lalu. Oma 35 tahun ya udah kerja? Ya kira-kira gitu. Dari tahun 89 kalau nggak salah. Yayasan itu tuh didirikan juga oleh Oma atau Oma bekerja di yayasan itu? Saya kerja di yayasan. Oke. Karyawan pertama. Kita Yayasan Sinar Pelangi namanya, diberdirikan oleh 3 orang, Oke. 2 biarawati, Mm-mm. saya 1. Oh, founder. Jadi 3 perempuan yang mendirikan Yayasan Sinar Pelangi yang membantu anak-anak permulaan, membantu anak-anak cacat yang tidak ada uang untuk Disabilitas. dioperasi. Kalau bukan dari jiwa, nggak bakal mau kerja di tempat seperti itu. Jangan mengharapkan gaji besar, ya kan? Betul. Nah, jadi kita sekarang udah 35 tahun berdiri yayasan ini dan masih tetap berdiri. Yang 2 biarawati masih ada juga nggak Om? Masih ada. Oke, ada. Suster Andre, Aha, masih Manus, ada. dia ada. Suster Cecilia Siringo-Ringo, Masih. orang Batak, tapi dia udah pulang ke Batak Mm-mm. sama saya. Saya di kantor dipanggil Ibu Lukman Oh. karena suami saya yang kedua. Namanya Lukman. Oma ini benar-benar Oma tuh apa adanya sekali. Apa adanya memang. Apa adanya sekali. Gak ada bohong-bohong. Malu kalau ketahuan umpamanya ngomong sok jujur. Tapi itu yang mungkin membuat teman-teman lama pun langsung merasa kangen dengan Iya. Oma. Jadi Ibu Lukman itu dipanggilnya di yayasan. Dari 35 tahun yang lalu, tahun 89 sudah berada di sana. Seminggu berapa kali Oma? Kenapa? Seminggu berapa kali? Sekarang 4 kali. 4 kali. Dulu 7 hari. Iya 7 hari. Masa nggak ada Saya liburnya? tinggal ya, Tiga, minggu tiga. udah oke dah. Oke. Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Kalau sekarang. Kalau sekarang berkurang Sekarang lagi satu. Selasa, Rabu, Kamis. Oh 4. 4 hari. 4 hari. Oh, salah saya. Enak banget. Ada 1 hari ekstra itu. Senin, Selasa, Rabu. Kamis. Tapi belakangan Kalau- soalnya Senin sering di rumah juga Senin. Ya kalau aku terlalu capek tak apa aku telepon aja. Wih, Udah bos, antara bos. boleh masuk boleh enggak. Yang penting gaji jalan terus. Ah, Ya dong. Dari sana lo ya kasih tahu. Iya. So, jadi seminggu antara 3 sampai 4 kali. Terus sebegitu sampai aktivitas Oma itu ngapain aja? Dulu kan awalnya juru ketik. Ya. Juru ketik untuk Untuk surat-surat dari Belanda maupun ke sini. Atau ketemu klien dari Belanda. Cuma Om yang bisa ngobrol kan. Kalau ada tamu, Iya. kalau Donatur biasa. Iya. Kan nggak bisa macam-macam sekarang bosku yang Suster Andre kurang sehat kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak. Ya aku kan yang bisa bahasa Belanda. Oma ngomong bahasa Belanda dikit dong Oma. Kangen deh. Kangen denger kalau saya pribadi saya kangen dengar suara oma saya berbicara Belanda. Ya ngomong apa dulu? Maunya. Apa? Marahin saya aja. Pribadi banget ya saking rindunya ya. Atau nasihat untuk Zari ataupun untuk saya. Anggap ini cucu oma yang baru, nggak sebandel Zari, tapi Oh bandel dong kamu. cuma dikasih nasihat apa buat masa depan aku. Tapi pakai bahasa Belanda, Om. Ya tunggu dulu aku mesti mikir dulu Oh, oke, apa yang baik, mau siap. diomong. Oke. Soalnya aku orangnya nggak bisa langsung plek gitu, nggak bisa. Benar-benar. Ya udah, sambil Oma mikir, aku ngobrol sama Zari dulu. Nanti kalau Oma udah siap kasih tahu aku. Ya, silakan. Oke. Kayaknya mesti ditanya deh. Mesti ditanya baru ngomong. Aku sedang menjawab pertanyaan. Oke, kalau gitu Oma, tapi jawabnya pakai Belanda ya Oma ya. Betul. Oke. Oma setiap hari
Ceritain dong makanannya Oma masih bisa sehat seperti sekarang. Gimana? Oma makan apa aja setiap hari? Elke dag eet ik on de ochtend nasi goreng. Nasi goreng. Ja, maar gewoon rijst met een beetje bumbu. Oke. Klaar. Zonder vlees, zonder niks. Een eitje. Soms een Zonder gebakken eitje vlees. erbij. Nggak pakai flex lah. Nggak pakai daging. Nggak pakai daging. Tanya aku lagi, Iya, aku juga bener. roaming. Jadi setiap hari. Nasi biasa, kasih bumbu sedikit. Yang bantu bukan, yang bikin bukan aku. Mantu. Bahasa Belanda dong. Oh iya, Bahasa Belanda. dat ben ik vergeten. Ya ampun gemes banget. Jadi makan nasi goreng setiap hari. Kalau pagi. Pagi. Nasi goreng tanpa daging. Tanpa daging, een spiegelei, Special. ceplok. Ceplok. Oke. Iya, iya. Aku kayaknya mulai kayak bagian egg itu Egg mungkin tadi ada kayaknya. Oke. Nanti jam 12 of 1 uur eet ik op kantoor. Anggap aku ngerti. Jalan lu terus. Oh, Oma. sorry. Om 1 uur eet ik op kantoor. Dan krijgen we het eten. Om 3 uur of 4 uur ga ik naar huis. 'S'avonds om 6 uur, half 7 eet ik weer nasi goreng. Of gewoon mihun goreng. Setidaknya dari sini kita tahu Anya, kantor dan kantor sama bahasa Belanda bahasa Indonesia ya. Ternyata kantor bahasa Belanda ya Om. Kalau aku ngomong sama Suster Andre bahasa Belanda lah. Kalau sama orang Enggak, maksudnya kantor. Istilah kantor Kantor itu sama, sama ya. kantor Belanda sama, dengan ya. Indonesia sama ya bahasanya. Bahasa Indonesia banyak bahasa dari Belanda. Iya betul. Iya, jangan marah-marah dong. Enggak marah, Oh enggak. hanya omong. itu dadaku. Oh, iya. Memang nadanya gitu. Iya benar. Karena banyak cucu-cucu yang pikir begitu, suka begitu. Padahal itu lagi cerita loh, tapi karena bahasa Belanda emang Belanda strukturnya memang firm, tegas. Jadi aku lagi dimarahin ya. Orang yang marah. Gitu. Aku bukan pemarah. Kebetulan bukan pemarah. Tapi berarti kita mempelajari nih dalam beberapa kesempatan ini beberapa hal yang bisa aku tarik kesimpulan untuk kesehatan dan bisa terus mendapatkan senyum di wajahnya Oma adalah jaga hati, nggak usah pusing dengan hal-hal yang nggak perlu. Juga secara pikiran ya ngomong apa adanya, tidak perlu terlalu banyak trik apa yang disembunyiin, apa adanya. Jadi Apa adanya, iya. Kayak nggak ada yang dipendem ya. iya. Nggak ada yang dipendam. Kalau aku nggak suka, aku tegur. Tapi cara menegurnya itu Ya yang itu tergantung. Dilihat dulu orangnya. betul. Dia bisa nggak cara gua begini? Harus via jalan lain. Ya benar. Tapi balik lagi mengenai kegiatannya Oma. Datang ke sana dari juru ketik, terus sekarang Oma ngapain kalau ke kantor? Sekarang aku duduk dulu, masuk dulu, lihat dulu. Aku masih, soalnya sekarang kebetulan duduk di kantor sendiri, di kamarku. Karena Suster Andrenya kurang sehat. Jadi aku duduk di kamar seorang diri. Kadang-kadang seorang diri. Aku suka nyanyi. Nggak Oma, ada aku. Kadang-kadang ada yang datang. Ya izin kasih gambaran sedikit. Jadi ruangannya itu satu ruangan sama Suster Andre, bosnya. Nah Suster Andre kan lagi sakit, jadi benar-benar di ruangan itu sendirian. Nyanyi lah, nongol ya deh. Nggak Oma nggak sendiri ya. Teman-temanku semua baik, tapi semua lebih rendah, maksudnya umurnya daripada aku. Tapi mereka suka senang sama aku. Nah Oma abis itu ngapain? Abis itu aku ngapain ya? Kadang-kadang aku udah lupa sendiri. Aku ngapain? Aku lihat dulu surat, ada nggak surat yang aku mesti ketik apa enggak? Oh, Oma ada. emang masih baca, masih jelas semua. Masih, tapi ngetik 11 jari. Ketik. Pakai mesin tik yang, Ya, aduh itu kan ada keras komputer. dong. Komputer dong, oke. Komputer. Tapi harus di setel sama orangnya. Aku udah apa. Setel dulu, tolong setel, mau bikin ini. Udah ngetik gini aja. Coba aku kan masih tahu itu ya. Kalau dulu mesin tik ya. Iya. Dulu mesin tik. Udah ketemu komputer kaget tuh. Ada lagi. Gitu. Gitu. Pokoknya aku senang aja.
Kalau nggak ada kerjaan, mana kalian kerjaannya? Kalau nggak aku ke bagian lilin. Kan kita jual lilin juga. Oh, oke. Nah, bagian lilin mana? Mereka perlukan mereka ketik nomor-nomor segede gini, segede gini, aku potong. Mereka udah kopi, aku potong. Nah, terus aku rapiin, aku taruh di maps di kantong plastik yang halus. Mereka mesti taruh di lilin nanti ditempel. Kan mereka nggak ada waktu dong untuk potong-potong. Ya udah aku kasih Oma aja lah. Oma lagi nggak sibuk. Gampang, apa aja bisa. Kadang-kadang aku nggak ada waktu, aku jalan ke tempat jompo, anak ibu-ibu yang udah tua, ngobrol di situ sebentar. Aku kan bebas. Sebagai sesama jompo. Ngobrolin apa Oma? Kadang suka mendengar cerita apa dari mereka yang ada di Panti Werda? Suka mendengar cerita apa dari mereka-mereka yang di Panti Werda? Mereka nggak cerita, mereka bilang, Oma, di sini dong, nginep dong di sini, ntar ngobrol-ngobrol sama kita. Aku suruh nginep, tak rumahku lari dong, aku bilang. Mereka senang karena aku tuh suka ngehibur. Kadang-kadang nyanyi bahasa Belanda. Nyanyi bahasa Belanda, nyanyi apa Oma? Apa? Coba Oma. Ayo dong. Suara aku jelek sekali. Oma. Jangan. Dia yang Oma yang kasih bocoran, giliran ditagih. Gak mau malu. Lagu Belanda dikit aja Oma. Dikit aja. Setembang. Yang lagu apa aku sendiri nggak, bukan hobi nyanyi. Aku hobinya olahraga. Disuruh lompat dari kursi kan nggak bisa. Udah nggak bisa. Berarti nyanyi. Udah nggak bisa loncat. Aku bisa loncat dulu segini. Tapi kalau penyanyi lagu Belanda tuh kayak apa? Dikit ya. Pengen tahu kalau orang Belanda tuh lagunya seperti apa? Tergantung maunya apa mereka. Lagu anak-anak gitu? Lagu anak-anak. Sinterklaas en Zwarte Piet, alle baby's dansen niet. Vroeger hebben ze wel bestaan, maar toen zijn ze dood gegaan. Oh, lagu apa itu Oma? Sinterklaas en Zwarte Piet itu kalau... Oh, Sinterklaas en Zwarte Piet. Iya. Sinterklaas en Zwarte Piet. Sinterklaas en Zwarte Piet. Udah lupa aku. Ini dia berarti kan menjelaskan kadang-kadang 87 tahun memang. Wajar banget. Sinterklaas Piet. Alle baby's dansen niet. Alle baby, dua-dua tidak hidup. Tidak pernah hidup katanya. Alle baby's dansen niet. Vroeger hebben ze wel bestaan. Dulu memang pernah hidup. Toen zijn ze dood gegaan. Tapi terus mereka mati. Wih, ada terjemahannya. Lagunya realistis sekali ya. Sinterklaas dan kalau kita di Indonesia Piet Hitam kayak udah mulai nggak ada tuh itu. Yeah. Itu udah nggak ada di sini. Sekali. Terakhir mungkin tahun 70-an, 80-an. Iya, masih ada kita tokoh Piet dulu. Hitam itu. Iya. Wah, Oma. Terakhir, bukan terakhir sih, tapi bagaimana sih rasanya Zari memiliki Oma Belanda dalam hidupnya Zari? Penuh dengan warna atau malah jadi beban karena sekarang semua orang mengharapkan ekspektasi yang begitu tinggi dari Oma Belanda, dari Zari, kayak mengharapkan ayo dong another story, ayo dong apa lagi. Satu sisi aku sebenarnya nggak enak juga kan. Aku nggak mau juga nanti orang Oma mungkin berpikir aku datang karena mau bikin konten gitu. Itu nggak enak juga. Nggak, atau mau senang. Ini menarik. Tidak pernah terbayangkan kalau dari pihaknya Zari ada pemikiran seperti itu. Itu gitu. Sementara kalau misalnya aku konten yang lain, misalnya sendiri, baca puisi atau live atau apapun, Oma mana? Sebenarnya. Gitu. Sempat mikir bikinin akun sendiri kali ya, tapi ribet apa gimana ya gitu. Jadi kayak ada sempat dilema seperti itu. Terus kedua, ini nih yang undang-undang begini banyak, tapi nggak semuanya aku okein. Oh, terima kasih banyak hadir Waktunya dong. Ada yang mau iklan susu lansia, udah kayak manajernya aku, bener. Manajernya. Kayak iya ada ini kamu dari susu lansia gini. Bagaimana Oma nggak suka susu?
Aku gak suka susu. Orang Belanda nggak suka susu? Nggak suka susu. Teh. Enggak. Dari dulu setiap pagi teh. Wah, ini Teh aku cuma teh. DNA Sundanya lebih kenceng daripada DNA Belandanya ini. Jadi bingung nggak Aku gimana? diledek sama anakku. Hmm. Mama pura-pura aja mah begitu. Aku tidak suka, aku bilang. Cium baunya aja udah mau muntah. Gimana sih? Akhirnya terpaksa aku tolak. Padahal mereka udah oke loh. Iya. Cuman pegang kaleng doang. Tapi kan nggak mau bohong juga. Tuh, Bohong kan berarti. nggak mau bohong juga gitu. The real karakter integritas. Iya, maksudnya Malu dong. Oma memang benar-benar nggak suka susu. Gitu. Jadi ya ini bukan mau bilang jarang minum susu terus sehat ya. Jadi nggak mau bilang gitu juga. Ini adalah memang pilihan selera aja. seleranya selera. Oma. Gitu. Tapi satu hal yang justru Jadi yang pokoknya adalah- repot karena viral terus ya Oma mana, ini mana, itu DM saya orang-orang tua banyak yang mau ketemu, banyak yang ya itu deh gitu. Cuman aku cuma mikir gini, tadinya kan aku cuman abis antaran sekolah aku mampir karena mau nengok orang-orang tua yang ada di rumah Oma nih, bukan cuma Oma. Ada juga tanteku yang juga udah oma-oma, kakaknya mamaku gitu. Bawa cucu gitu. Pengennya sih sebenarnya begitu aja. Nah, kebetulan juga rumah Oma lagi direnovasi, ada tukang, jadi emang nggak bisa konten. Jadi ya udah gitu. Gitu sih. Sebenarnya Oma seneng juga di konten. Apalagi dong apa ya? Tanya-tanya apa ya? Seneng nih jawab. Kan kalau ditanya pertanyaan sedikit, jawabannya bisa panjang. Kalau kita nggak stop, masih menjawab tuh. Tapi kan menarik. Terkadang kan, apalagi di era zaman dulu yang tidak ada sosial media, tidak ada, mungkin video juga tidak ada. Tidak ada cara lain bagi kita untuk mengenal bagaimana kisah hidup keluarga kita, bagaimana perjalanan hidup seseorang selain dari cerita. Dan apabila kita memiliki seseorang seperti Oma di sini yang bisa masih berbagi cerita, masih memberikan kita gambaran bagaimana kehidupan di zaman dulu, itu udah satu privilege, satu hal yang luar biasa karena banyak orang yang terputus sejarah hidupnya. Tapi Zari termasuk salah satu orang yang beruntung karena masih bisa mendapatkan cerita itu berkat Oma Belanda di sini. Soalnya aku nggak dengar benar. Aduh, tapi benar loh. Satu hal yang luar biasa dari karakter Oma Belanda itu. Orangnya jujur dan tidak mau kalau harus berbohong ataupun menipu. Padahal kalau orang kan mikirnya, nggak apa-apa, uangnya banyak, ambil aja. Tapi Oma enggak. Maksudnya hanya ini sederhananya. Iya. Nggak semua hubungan antara Oma dan cucu sedekat kita nih Oma. Iya. Gelian. Gak gelian percuma. Benar-benar. Gitu. Ada nggak komentar yang Zari baca di sosial media yang sampai detik ini masih menyentuh, dalam arti kata kok sedih ya sisi hidupnya mereka? Kan banyak yang menyenangkan, banyak yang memberikan support. Ini justru kayak ada curahan hati dari pihak mereka setelah melihat Oma. Banyak sih, lumayan. Tanpa menyebut nama, ada nggak yang ingat mereka? Ya mungkin ya itu. Cuman rata-rata di medsos juga seperti itu ya. Aku tidak mau juga mereka banyak orang di medsos tuh melihat sesuatu dalam durasi 2 menit seolah-olah itu adalah kehidupan kita secara menyeluruh. Itu yang sering terjadi di cara kita mengonsumsi konten-konten di medsos. Makanya akhirnya kita jadi cemburu sama kehidupan orang lain. Kita lihat ada potret kebahagiaan misalnya, hubungan suami istri, hubungan Oma dan cucu, hubungan anak dan ibu, dan lain-lain yang kebetulan kita semua tuh punya energi untuk konten karena kita moodnya lagi bahagia. Makanya jadi konten. Nah kalau misalnya lagi berantem itu kontennya lain ya kan gitu. Jadi mungkin itu ya aku sih sebetulnya terenyuh karena mereka terenyuh dan gemas betapa mudahnya orang-orang menilai hidup seseorang hanya dari
konten berdurasi 2 menit dan lain-lain, padahal ya terus membandingkan dengan kehidupan sendiri, dibandingkan dengan kehidupan mereka yang durasinya beda dengan konten gitu. Nah, aku mau memberitahu ya, syukuri apa yang ada di dalam diri sendiri itu satu gitu. Jangan cemburu. Jangan akhirnya jadi cemburu, tapi terinspirasi gitu. Aku pengennya sih begitu gitu. Lebih ke situ sih, pengennya orang bisa menyerap sisi positifnya. Wah, omanya aja umur segini tetap semangat. Kita yang muda jangan malas-malasan gitu. Itu lebih enak gitu. Tapi kalau boleh dirangkum sedikit nih Zari, apa hal-hal yang Zari bisa kagumi atau ambil sebagai bentuk teladan dari Oma Belanda dengan semua karakter Oma Belanda yang dimiliki? Pengen seperti Oma, suka menolong orang. Itu sih. Merasakan suatu kebahagiaan ketika melihat orang bisa kembali bersemangat, kembali punya harapan, gitu sih. Dan itu juga yang Oma lakukan jujur aja ke aku pribadi kan gitu. Yang tadi aku cerita, ya SMA dari ngerasa kayak nggak ada sekolah lagi yang mau nerima aku nih gitu. Tiba-tiba Oma call salah satu channel apa segala, akhirnya ada satu sekolah yang punya koneksi dari yayasan juga dan lain-lain, akhirnya mau nerima aku. Terus kuliah juga Oma yang kasih kenal salah satu orang. Jadi kuliah tuh tadinya aku nggak ada biaya kan, nggak ada biaya kuliah. Nah, Oma kasih kenal sama orang, coba bikin proposal. Terus di bawah proposalnya mau jadi apa nanti gitu. Terus aku bawalah gitu, bawa proposal, kirim ke orang Belanda gitulah, orang Belanda. Akhirnya aku dikuliahkan sama orang itu. Nah, cuma banyak juga kan salah-salah aku sama Oma nih. Pas kuliah udah nggak tinggal sama Oma lagi, bandel lagi. Akhirnya kuliah berantakan dan lain-lain gitu, diputus. Nah, sempat tuh beberapa semester Oma cover itu. Jadi apa ya, aku cucu yang deket tapi juga sering bikin Oma marah-marah terus gitu. Maksudnya yang bandel banget gitu dia. Tapi mungkin pede-pede aja, kayaknya cucu kesayangan sih nih, kayaknya jadi Miskinnya gimana? jadi cuman ya yang aku selalu saksikan adalah Oma terus menolong aku, dan aku ngerasa kayak ya cuma ini sih yang aku bisa, mungkin bukan balas kali ya, dari semua kebandalan aku, kenakalan aku misalnya dan lain-lain. Tapi biar gimana ya, Mama udah nggak ada, Mama aku kan gitu. Terus kita punya tempat tinggal dekat, satu kota gitu. Kayaknya aku nggak ada alasan untuk nggak sering main. Mungkin ini ya buat teman-teman yang nonton juga kali ya. Kalau satu kota sih nggak ada alasan untuk nggak mengunjungi menurut aku. Pasti aku tanya. Pasti lama-lama aku tanya. Kode-kodenya ada, kalau aku udah jarang main, ada pasti kode orang tua, kita yang mengerti lah. Ya, kita mengerti lah. Ada sindiran-sindiran, ada colekan-colekannya. Iya, intinya adalah sudah lama tidak kesini kan, ada gitu. Oh iya. Nah, salah satu faktor-faktor yang menguntungkan adalah ya momennya pas kalian nganter anak sekolah. Cuman ya pasti kayak ulang tahun, acara ulang tahun anak-anakku, Oma masih ke rumah tuh, Oma, atau kita ke rumah Oma dan lain-lain. Gitu. Mungkin habis nonton film Thailand juga kali ya. Oh. Jadi kayak jujur aja aku habis nonton itu juga jadi apa? Ya itulah. Ingat semua Nanti filmnya sampai lupa nanti judulnya dimunculkan itu. lah ya, dimunculkan. Apa? Kita nggak usah. 1 million beef. Iya itu. Yang itu surga, iya. Jadi aku ngerasa bahwa itu salah satu karya yang, makanya itu mungkin ya. Jadi ada karya yang menginspirasi, aku lakukan juga. Itu juga aku ingin ada estafet inspirasi gitu lah dari konten ini gitu. Dan aku rasa ya
Kita nggak tahu kan gitu, tapi yang jelas Tuhan masih memberikan waktu untuk bisa bertemu, berkumpul, tertawa bersama, mendengar cerita-cerita bersama dan lain-lain gitu. Percayalah pasti banyak hal baru yang Timbul. kita nggak tahu kalau kita nggak ngobrol dari oma-oma kita. Kenapa saya baru tahu sekarang ya gitu. Karena kita baru ngobrol-ngobrol sama oma kita sekarang. Iya. Iya ya benar. Ada banyak cerita tentang almarhum mama saya yang saya baru tahu bukan dari dia. Ini dari oma. Mama saya kan meninggal umur 56. 9 tahun dari hari ini gitu. Itu karena saya jarang ajak ngobrol kan. Biasanya kalau ngobrol lah ada perlunya aja, uang kuliah, jajan. Pasti akan lebih seru kalau kita bisa mendengar cerita gitu. Bersyukur sekarang bisa tahu cerita oma pernah jiu-jitsu. Jujur aja saya baru tahu sekarang. Jiu-jitsu terus apa lagi. Oma suka ini, oma suka itu. Oma, apa rasanya punya cucu kayak Zari? Bagaimana rasanya? Iya, bagaimana rasanya punya cucu kayak Zari? Saya senang punya cucu seperti dia. Kita sering saling berkomunikasi meskipun tidak 100%, tapi dia maunya begini. Dari cucu yang lain memang cuma dia yang gimana ya di hatiku. Oh. Pada saat ini, maaf kalau tidak ingin diceritakan nggak apa-apa ya Oma ya. Pada saat mamanya Zari tiada 9 tahun yang lalu. Bagaimana Oma menjalani hidup itu? Kehilangan anak itu kan beda rasanya Oma. Oh beda sekali. Tidak dapat diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Soalnya nanti terlukalah hatiku. Jadi mamaku itu mungkin dari mama umur berapa? Dari seri SMA ya? Iya. Dari seri SMA kelas 1, 2 ya? Kelas 2? Kelas 2 kan. Kelas 2, berarti aku SMA kelas 2 berarti 2005 ya? Oke. Mama meninggal 2004. Udah lupa. 14 ya, 2014. Iya. 2015. Berarti 10 tahun. Oke. Mama 10 tahun memutuskan hidupnya untuk merawat oma. Tapi mama duluan. Padahal dulu mama gadang-gadang, pokoknya gue akan rawat oma sampai oma. Nah itu mungkin yang oma tahan. Tadi barusan. Untungnya masih ada satu lagi. Iya. Masih ada satu anak saya yang satu. Cuma ya mamaku sama oma punya cerita sendiri kan, mereka berdua 10 tahun. Ada nggak penyesalan dalam hidup Zari yang secara tidak langsung ingin diperbaiki mumpung oma Belanda masih ada? Banyak ya, banyak. Apa ya, kebaikan-kebaikan oma yang pada zaman-zaman aku muda dulu tuh suka aku anggap sepele, biasa kan, namanya juga anak, ya namanya juga dulu aku tuh kayak anak bandel, kurang perhatian gitu. Baru-baru dekat sama oma kan pas SMA, itu juga terpaksa karena mama udah memutuskan hidupnya untuk ngerawat oma, akhirnya aku nyempil di rumah oma tuh gitu. Jadi
apa ya, kayak karena aku banyak bikin Oma repot, susah gitu-gitu. Jadi ada sedikit rasa bersalah, bukan sedikit, banyak rasa bersalah apa segala. Tapi satu hal yang aku percaya bahwa semua kerepotan itu nggak ada yang Oma sesali pasti. Nah, di sisa-sisa waktu ini, kebersamaan kita ini, ya niatnya bukan untuk membalas kebaikan, karena itu tidak mungkin bisa aku lunasi. Tapi ya aku ingin Oma tahu aja gitu bahwa ada cucunya yang sayang, yang perhatian gitu. Satu. Terus kedua ya pengennya sih gitu ya, Oma bisa melihat aku berhasil. Lebih berhasil dari Ya, sekarang. lebih berhasil. Karena ya mungkin kalau lihat aku sekarang mungkin ada hal-hal yang ya mamaku belum sempat saksikan kan. Jadi ya Terwakilkan dengan adanya. itu. Ya, makanya pesan buat anak-anak muda, jangan sia-siakan masa mudamu karena kita nggak tahu sampai kapan mamamu ada. Sayangilah mamamu. Jadi kalau bisa berhasil lebih cepat, berarti orang tua masih ada di hari-hari keberhasilan itu. Kamu pasti mungkin berhasil gitu, tapi kalau berhasilnya lama belum tentu. Ada foto bersama mama, apa gitu. Jadi untung Oma hidupnya sehat. Udah ke fishbowl aja ya. Aduh. Jadi kalau misalnya pengen tahu ya pemirsa, di bagian kiri saya tuh ada box tisu. Itu jujur kadang-kadang bukan buat narasumber, itu buat saya. Karena kalau dengar cerita orang, seringkali saya lihat yang menceritakan tuh udah tegar. Udah masuk ke fase lebih bisa menerima. Kami yang baru mendengar, seperti Anda pemirsa, justru terkadang cerita yang dimiliki oleh para narasumber saya, yang Anda saksikan juga, itu terkadang itu yang bisa mencolek hati. Suka kita lupa beberapa hal dalam hidup kita saat mendengar cerita dari tamu-tamu hati ke hati itu justru yang kayak membuka hati kita, ada sisi hidup ini loh yang sempat terlupakan. Kayak Kak, aku boleh cerita satu lagi. Kenapa aku suka ngontenin Oma, karena aku nggak punya video bareng Mama. Aku ngerasa sekarang nih aku mulai lupa suara Mama. Oh, masih ingat suara Mama? Kayak udah mulai. Karena nggak ada dokumentasi. Zaman itu belum ada. Ada, cuman Kitanya yang belum. serinya belum nggak terlalu. Iya. Nggak terlalu. Masa. Amin. Gitu. Terima kasih. Gunakanlah Kembali mengingat. yang masih punya orang tua. Saya. Makanya kalau bisa sama Oma ada sebanyak-banyaknya kenangan. Pengingat yang sangat baik. Apalagi sekarang kan hampir semua orang handphonenya berkamera. Udah tidak ada lagi handphone yang tidak berkamera. Daripada capek menyimpan memori-memori untuk ngelihat orang lain, jangan lupa untuk membalikan kameranya, menyimpan memori untuk diri sendiri. Iya. Karena iya, benar sih, Zari bilang akan ada momentum di mana wajah masih bisa kita ingat, tapi little detail seperti suaranya kita bisa kadang-kadang lupa. Iya. Suara ketawanya. Atau suara waktu marahnya. Pasti ada yang bisa. Kadang-kadang kita berharap itu terulang lagi di mimpi ya, terus. Ya benar, Tapi kalau nggak ada di mimpi, kalau nggak datang gitu. Saya harus kesini dulu karena saya sudah hampir, saya yang butuh jeda di sini. Apa? Jadi di dalam sini ada kalimat-kalimat yang belum sempurna, belum lengkap. Tugasnya Oma dan Zari adalah
melengkapi kalimat itu dengan perasaan yang dimiliki kepada lawan bicaranya. Jadi kalau misalnya Oma yang pegang kertas, ini adalah kalimat yang Oma bacakan untuk Zari. Kalau Zari yang pegang kertas, berarti kalimat yang ada dalam kertas itu adalah kalimat yang harus dilengkapi, disempurnakan untuk Oma. Oke, yuk, boleh yuk diambil dulu Oma. Kalau nggak bagus, usaha saya bisa tutup nih. Yang gedean Oma yang warna hijau. Oh ya, hijau. Banyak sekali. Iya kan? banyak kan. Kalau ini kelihatan aku sama tadi kan nggak dibilangin. Bener-bener yang gedean Oma, oke. Iya. Oke, Oma dipegang dulu ya Oma, jangan dibuka dulu ya. Aku pikir Kalau di sini bacanya susah sekali Oma. tidak rakus ya. Itu ketahuan. Belum dibuka? Oke, satu-satu gantian. Mungkin siapa? Zari dulu ke Oma. Buka? Ya. Zari akan membacakan dan melengkapi kalimat yang di tangannya, itu adalah kalimat untuk Oma. Oke. Oma, Zari bacain. Oh, Oma mau ngintip. Terus dilengkapi untuk Oma. Zari yang bacain terus dilengkapi Zari. Ini Zari mesti teruskan. Oke. Jadi Zari baca, terus dilengkapi kalimatnya, itu adalah perasaannya Zari untuk Oma. Oke. Maaf jika selama ini aku kurang perhatian, kurang waktu. Padahal waktu banyak, tapi aku kurang-kurangi mungkin karena sibuk, ada hal-hal lain gitu. Yang aku karang-karang untuk tidak bisa menjawab kerinduan Oma terhadap cucunya. Maaf jika selama ini aku belum banyak membuat Oma bangga. Tapi maaf juga kalau aku masih terlalu yakin Oma tidak butuh prestasi cucunya untuk tetap menyayangi cucunya. You don't need a trophy. Oh ini ya? Ya, ini gantian. Oma harus lihat Zari pas ngomong. Baru dibuka. Gimana mau lihat kamu? Apa tuh? Kasih sayang aku sebesar. Nah, lalu. Yang indah ya kata-katanya. Kasih sayangku sebesar. Kasih sayang dari hati. Bukan dari cucuku. Kita memang begitu. Cara kita saling menyayangi itu suka begitu. Ya udah itu Om, betul besar. Kirain sebesar nggak bisa dibayang, nggak bisa diumpamakan. Bumi gitu nggak atau mungkin dengan barang diumpamakan. galaksi itu baru besar. Tidak. Dari hati datangnya. Luis. Kalau memang nggak sayang, buat apa? Ya kan? Jadi harus dengan kelakuan. Action. Oma, ada nggak sih pesan yang bisa diberikan tidak hanya untuk Zari, tapi kepada semua cucu-cucu di luar sana, kepada semua lansia di luar sana, yang terkadang mereka terlalu sibuk dalam hidupnya tidak bisa merangkai kata untuk menjelaskan rasanya. Jadi ada pesan nggak buat Om dari Oma untuk mereka? Memang susah kalau Pertama buat cucu-cucu dulu deh. Ya. tidak segampang itu ya, tidak segampang itu.
kita sayang, belum tentu kita tuh sayang harus pakai uang. Tapi dengan perasaan, dengan perbuatan kita terhadap si cucu atau si orang sesama. Tidak usah pakai uang, tidak usah pakai apa. Sayanglah kepada mereka. Dengan hati kita sayang, orang itu atau cucu itu merasa. Jangan sekarang nih gue beli baju lu baru. Kalau dia senang bilang terima kasih, dia masuk di kamar, udah. Tapi kalau kita kasih sayang, dia merasa dia punya oma. Itu yang dia mesti punya, perasaan bahwa dia punya oma. Itu. Ya kan? Buat sesama oma, semangat yang oma mau. Oh, yang sesama oma seperti aku, meskipun udah pakai kaki lutut palsu, bukan palsu, orang bantuan gitu, bersemangatlah hidup. Jangan melihat yang di atas kita, terima apa adanya, maju terus. Jangan cemburu dengan orang yang punya, berusaha. Ngapain cemburu dengan orang perusahaan mereka, apa perbuatan mereka? Jangan. Pengen dia umpamanya beli baju baru, pengen, pantas nggak kamu pakai seperti itu? Kamu umur berapa? Dia yang beli umur berapa? Wajarlah. Sadarlah dengan dirimu. Kalau kata orang Jawa, nerimo. Right. Sebenarnya sederhana ya apa yang disampaikan oleh Oma Belanda, tapi sering kita lupakan. Salah satunya adalah tadi, satu ilmu parenting yang luar biasa. Kita melihat segala sesuatu sekarang tuh diukur oleh uang. Kayak hidup kita tuh tidak bisa kemana-mana kalau nggak ada uang. Iya betul. Keluar rumah aja itu pasti sudah mulai tuh argo berjalan. Entah untuk bayar parkir, untuk bayar transportasi, itu udah pasti keluar uang. Tapi jangan sampai semuanya hanya bisa dihitung berdasarkan uang. Ada hal lain yang sering terlupakan yang ternyata sangat dirindukan. Kasih sayang itu. Apalagi untuk yang usianya masih produktif sekali secara fisik, secara kemampuan. Terkadang kita menomorsatukan goal hidup kita adalah harus punya uang yang banyak. Iya. Tapi kayak Oma bilang, jangan lupa sampai kita menghilangkan yang namanya kasih sayang. Karena itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan diri kita hampa untuk panjang waktunya. Panjang umur, amin. Iya, umur panjang tapi hati hampa, aduh. Percuma. Ya kan? Berkat ini. Sehat. Masih waras. Masih bisa ngomong. Jangan berutang. Jangan berhutang. Wow. Tambah dalam. Iya. Ya. Apa adanya. Kasih Oma. Kalau dari Zari sebagai cucu, sebagai yang lebih muda jauh, dengan pelajaran kebersamaan ini dalam perjalanan hidup Zari, pesan apa yang ingin sampaikan supaya orang di luar sana, pemirsa, tidak harus menghadapi apapun penyesalan yang pernah dihadapi oleh Zari juga. Ya, 3 kata sih. Selagi masih ada, selagi masih bisa. Selagi masih ada itu bicara soal orangnya. Orangnya masih ada di satuan waktu yang sama seperti kita. Di dimensi yang sama seperti kita. Masih satu dimensi. Lalu selagi masih bisa, apa sih selagi masih bisa? Masih bisa berangkat misalnya
berangkat ke rumah nenek kita atau oma kita, masih bisa menghubungi misalnya di call gitu. Nggak ada kendala misalnya, pulsanya ada misalnya gitu. Lalu masih bisa mendengar. Kalau misalnya telinga kita masih bisa mendengar dengan jelas, berarti kita masih bisa mendengar tuh cerita-cerita. Sama bercanda sih, masih bisa bercanda gitu. Justru malah sebenarnya menyenangkan sekali bercanda sama orang tua menurutku ya. Mungkin kayaknya bisa merasakan ya. Aku senang sekali aku senang sekali meledek itu, menyenangkan sekali. Bukan membuli ya, benar-benar bercanda sama oma kita sendiri. Jadi ya 6 kata berarti ya, selagi masih ada, selagi masih bisa. Itu aja pesan gue. Tolong jadikan konten ya 6 kata itu ya, supaya mengingatkan kita selalu. Ya. Selagi masih ada, selagi masih bisa. Yuk pemirsa, selagi masih ada, selagi masih bisa, kita buka kembali komunikasi. Kita rutinkan komunikasi itu. Walaupun mungkin hasilnya nggak selalu seperti ekspektasi. Karena pada segmen awal, tadi ada satu statement kuncian dari Zari. Bahwa pada saat kita datang bertemu dengan nenek kita, ataupun orang-orang yang usianya jauh di atas kita, terkadang kita memiliki ekspektasi mereka bisa memahami energi kita, dan kita ada berharap responnya akan seperti apa. Terkadang jangan. Yang kita inginkan adalah merasakan atau menambah kenangan dengan mereka. Apapun bentuknya, apapun seperti apapun outputnya atau hasilnya. Mau garing, mau sebel, mau gak sesuai dengan harapan dan bayangan kita, it's okay. Tapi kita punya memori bersama. Dan itu akan sangat berharga pada saatnya sudah tidak ada lagi selagi masih ada. Tidak ada lagi selagi masih bisa. Kalimat yang bagus banget. Thank you ya Zari. Oma Belanda, Oma Rianda, terima kasih banyak. Kembali kasih. Terima kasih untuk ketulusannya. Terima kasih untuk kejujurannya. Terima kasih untuk membawa kami ingat bahwa yang namanya keluarga ya tidak harus selalu cocok. Tapi akan indah apabila kita punya memori bersama. Terima kasih loh Zari mengingatkan kita untuk hal itu. Dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan bersama dengan bintang tamu saya dan cerita mereka masing-masing. Hanya di Hati ke Hati. Sampai jumpa.